Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 1. Kita mulai tema 1 kelas 6, yaitu selamatkan makhluk hidup. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepalanya tunduk, berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, nanti Targa akan menyampaikan beberapa materi di subtema 1. Nah, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian sudah melihat video ini, silahkan tuliskan nama. Kemudian misalnya Mas Virus hadir menyimak, atau Mas Gio siap belajar. Nah, seperti itu, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Begitu juga kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun yang kurang jelas, bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas di antaranya yang pertama, bagaimana memahami perkembangbiakan generatif tumbuhan. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dan informasi penting. Dan yang ketiga adalah memahami kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, di rumah kalian punya tanaman yang dipelihara? Ada ya? Nah, mungkin ada yang punya tanaman bunga, ada yang punya buah-buahan. Nah, tumbuhan itu bagaimana mereka bisa bertambah banyak? Bagaimana jumlah mereka semakin banyak? Kemudian bagaimana buah mangga itu bisa berbuah manis? Ternyata mereka mengalami atau melakukan perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu. Kita beri contoh misalnya jagung. Kalian pernah makan jagung? Ya, sama. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar tanaman jagung. Jadi, bagaimana jagung itu bisa sampai dari biji, bisa sampai berbuah, bisa sampai kita makan. Jadi, asalnya itu dari sini. Pada tanaman jagung ada bunganya ya, ada bunganya. Di dalam bunga itu ada yang namanya tepung sari. Tepung sari itu dari serbuk sari. Mungkin di kelas 5 atau di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang ini. Jadi ini mengulang saja. Itu jadi tepung sari yang berada di serbuk sari itu bisa jadi terbawa angin atau mungkin dipengaruhi oleh serangga atau tanaman atau hewan lain yang hinggap sehingga jatuh ke kepala butir. Nah, maka dari itu terjadilah sebuah proses namanya pembuahan. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini ada bagian gambar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini mulai dari bunga. Jadi bunga itu pada tumbuhan memiliki peran sebagai alat perkembangbiakan. Yang pertama, prosesnya itu diawali dengan penyerbukan.
seperti di kelas 5 atau kelas 4 dulu. Jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, bisa dibantu oleh hewan, oleh angin, ataupun oleh manusia. Nah, setelah penyerbukan itu terjadi, yang selanjutnya apa? Serbuk sarinya itu kemudian tumbuh buluh serbuk sari, sehingga serbuk sarinya itu menuju ke ruang bakal biji. Setelah masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari, kemudian terjadi peleburan serbuk sari. Jadi benang sari yang di dalamnya ada serbuk sari itu memiliki peran juga sebagai sel kelamin jantannya, atau istilahnya dalam biologi adalah spermatozoid. Serbuk sari itu bertemu dengan kepala putih, di mana kepala putih itu berperan juga sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian setelah terjadi ini apa? Jadi peristiwa tadi itu bisa kita istilahkan juga sebagai fertilization. Kemudian fertilization ini menghasilkan hasil pembuahan yang juga disebut dengan zigot. Nah, dari zigot ini prosesnya masih panjang. Jadi setelah menjadi zigot, zigot ini kemudian berkembang menjadi lembaga kemudian berkembang lagi menjadi bakal biji berubah lagi menjadi biji, dari biji ini berubah lagi menjadi bakal buah ini selanjutnya berkembang menjadi daging buah yang biasa kita makan. Nah, lembaga yang berada di dalam biji itu merupakan calon tumbuhan baru yang selanjutnya. Pada gambar ini yaitu kita lihat dari biji yang berada dalam buah, ya, di sini dalam daging buah, kemudian bijinya itu diambil, ditanam, tumbuh kecambah sehingga muncul atau tumbuh tumbuhan yang baru, begitu seterusnya. Oke. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif selain jagung di sekitar kita ada lagi yaitu padi. Kemudian yang kedua, nah ini tanaman apa ini? Mangga, ya. Bahasa Inggrisnya apa? Pelem, ya. Mangga. Kemudian selanjutnya ini ada jambu, kemudian yang terakhir ada durian. Ini beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain? Nah, bisa pastinya. Nah, sekalian, materi ini nanti jangan lupa dicatat yang penting-penting. Materi ini diambil yang penting-penting kemudian dicatat di buku catatan tematik. Oke, nah berbicara tentang bunga, di beberapa negara termasuk kita Indonesia dengan negara tetangga kita ini memiliki bunga-bunga yang cantik. Karena kondisi geografisnya hampir sama, jadi bunga yang tumbuh itu juga tidak jauh berbeda jenisnya. Misalnya ini bunga kembang sepatu atau bunga sepatu ini ya, yang tumbuh di Indonesia, namanya bunga sepatu, warnanya merah, besar, ini seperti yang ada di gambar. Tumbuh juga di Malaysia. Jadi bunga ini juga bisa digunakan sebagai pewarna. Kalau di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dikenal atau dinamakan dengan bunga raya dan juga dijadikan sebagai bunga nasional. Sementara itu bunga kamboja, pernah lihat bunga kamboja ya? Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna pink dan sebagainya. Bunga kamboja kalau di Bali, di Indonesia itu sering digunakan dalam perlengkapan tari. Sementara di negara Laos itu bunga kamboja memiliki sebutan
Dorchampa. Dorchampa di Laos. Bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Oke, kita lihat teks yang tadi kita baca. Di paragraf yang pertama ada kalimat seperti ini, atau ada paragraf seperti ini. Negara-negara lain seperti negara tetangga kita memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Ini adalah sebuah paragraf. Kita akan mencoba menganalisis paragraf ini. Kita akan mencoba menentukan ide pokok dan informasi penting yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, di kelas 5, kelas 4, kalian juga sudah mempelajari ini, bagaimana kita menentukan ide pokok dari sebuah paragraf dan menemukan informasi penting yang terdapat dalam paragraf. Kita coba identifikasi, kita analisis. Dari paragraf ini bisa kita temukan ide pokoknya. Paragraf ini menceritakan tentang bunga yang ada di negara tetangga. Jadi ide pokoknya adalah itu. Jadi apa yang diceritakan dalam paragraf itu menjadi sebuah ide pokok. Mana yang menjadi sumber dari cerita itu. Kemudian informasi penting apa saja yang bisa kita temukan dari paragraf itu? Di antaranya yang pertama, bunga di negara tetangga. Yang dijelaskan tentang itu. Kemudian yang kedua, kondisi geografis negara kita dan tetangga itu hampir sama. Ada dalam paragraf ini tadi. Kemudian yang ketiga, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Kita sudah menemukan ide pokok dan informasi penting yang ada dalam contoh paragraf pertama pada bacaan yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, pada bacaan sebelumnya ada 3 buah paragraf. Nah, tugas kalian nanti dicoba nih ya, cari ide pokok dan informasi penting yang terdapat pada 2 paragraf ini. Paragraf yang kedua, kemudian paragraf yang ketiga. Nanti tuliskan ide pokok dan informasi penting yang ada pada paragraf kedua dan ketiga. Oke. Nah, Malaysia, Indonesia, kemudian Laos tadi ya, adalah negara-negara yang letaknya berdekatan atau bertetangga. Jadi antara satu dengan negara lain itu karena dekat, kemudian tentunya juga saling tolong-menolong, saling berhubungan, mereka membentuk sebuah yang namanya organisasi. Jadi tidak hanya mereka, negara-negara yang ada di dekatnya, yang termasuk dalam satu wilayah Asia Tenggara, membentuk sebuah organisasi namanya ASEAN. Apa itu ASEAN? Ini adalah logo ASEAN. Ya, dasarnya berwarna merah, kemudian di tengah ada warna kuning, itu adalah padi yang diikat menjadi satu. Ini adalah logo atau lambang dari ASEAN. ASEAN itu sendiri memiliki kepanjangan yaitu Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, mengapa mereka membentuk organisasi ASEAN? Alasannya ada 2. Yang pertama, persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi, karena letaknya berdekatan, kemudian memiliki budaya yang mirip seperti kita dengan Malaysia, itu banyak kemiripannya ya. Kemudian yang kedua adalah kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Itu 2 alasan
yang menjadi faktor negara-negara ini membentuk organisasi ASEAN. Kapan ASEAN ini didirikan? Kapan ASEAN ini lahir? ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Dasarnya apa? Ada istilah namanya Deklarasi Bangkok. Jadi ada penandatanganan yang dilakukan di Bangkok. Bangkok itu adalah kota atau ibu kota dari negara Thailand. Pada saat itu ada 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, di mana tiap negara diwakili oleh seorang perwakilan. Siapa mereka? Siapa 5 negara itu? Yang pertama adalah Indonesia, kemudian tuan rumah Thailand, yang ketiga Filipina, yang keempat Malaysia, dan yang kelima adalah Singapura. Itu 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok. Jadi 5 negara itu juga bisa kita anggap sebagai pendiri ASEAN. Kemudian sampai saat ini jumlah negara yang menjadi anggota ASEAN adalah 10. Ada 10 negara yang saat ini menjadi anggota. Nah, ini 5 orang tokoh yang tadi menjadi perwakilan masing-masing negara. Di sini ini bendera Malaysia ya. Ini perwakilan dari Malaysia. Ini beliau bernama Abdul Razak Hussein. Atau ada juga yang menyebutnya Tun Abdul Razak. Kalau kalian menemukan di buku lain misalnya, nama lainnya Tun Abdul Razak. Kemudian yang kedua ini dari Filipina. Ini dari Filipina, beliau bernama Narcisco Ramos. Narcisco Ramos ini dari Filipina. Kemudian yang ketiga ini dari Indonesia. Dari Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Ya, Pak Adam Malik. Kemudian yang keempat dari Singapura. Dari Singapura ini bernama Sinnathamby Rajaratnam. Biasanya itu ada yang meningkat S Rajaratnam. Kemudian yang terakhir dari Thailand sebagai tuan rumah diwakili oleh Thanat Khoman. Ini 5 orang yang menjadi tokoh pendiri ASEAN saat itu, yang menandatangani deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Ini kita lihat peta ASEAN. Nah, ini adalah negara-negara Asia Tenggara yang sudah tergabung dalam negara ASEAN. Ini dari bagian utara ya, ini paling atas ini utara, ini negara Myanmar. Letaknya di sini. Ini warna ungu, ini adalah negara Myanmar. Kemudian yang kedua di sini Thailand. Ini berdampingan dengan Myanmar, yang warna hijau ini adalah negara Thailand. Kemudian ini Laos, yang warna coklat. Di dekatnya Thailand ini adalah negara Laos. Kemudian di sebelah timurnya Laos, di sini ada Vietnam, negara Vietnam. Kemudian yang warna merah kecil ini adalah negara Kamboja. Ini negara Kamboja. Kemudian yang sebelah sini yang warna biru ini adalah Filipina. Bentuknya kepulauan. Banyak pulau-pulau ini adalah negara Filipina. Lalu Malaysia. Malaysia ada 2 bagian ya sebenarnya. Sebelah sini di bagian barat, Malaysia bagian barat. Kemudian Malaysia bagian timur di sini, di atasnya Pulau Kalimantan atau di sebelah utaranya Pulau Kalimantan sini adalah Malaysia bagian timur. Jadi 2 bagian yang terpisah. Kemudian Brunei Darussalam di tengah-tengah. Ini kecil ini ya. Tengah-tengah Malaysia ini ada negara Brunei Darussalam. Kemudian Singapura ada di sini nih, kecil juga, satu pulau nih. Ini negara Singapura. Kemudian yang terakhir Indonesia, yang paling luas negaranya di Asia Tenggara. Nah, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina adalah pendiri ASEAN
yang sudah bergabung tanggal 8 Agustus 1967 tadi. Nah, setelah itu siapa yang bergabung? Brunei Darussalam ikut bergabung ke organisasi ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Disusul Vietnam tanggal 28 Juli tahun 1995. Kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Bareng ini ya mereka berdua. Dan terakhir yang bergabung yang paling muda jadi adalah Kamboja. Ini bergabung pada tanggal 30 April 1999. Ini 10 negara yang sudah tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, ini ada lagu nih. Lagu supaya kita bisa menghafal negara mana saja yang termasuk anggota ASEAN. Ini kita coba nyanyikan ya. Kita akan beri contoh. Ini menggunakan nada lagu apa ya? Oke, kita coba nyanyikan bersama lagunya apa. Coba, ini ada 10 yang warga beri tanda. Kita mulai. 1, 2, 3. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Sekali lagi ya. Semuanya ikut nyanyi. 1, 2, 3. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Nanti bisa dicoba di rumah, dihafalkan 10 anggota yang sudah menjadi anggota organisasi ASEAN. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ini ada 10 bendera, 9 ya, 9 bendera negara ASEAN. Kita akan mengenal tetangga-tetangga kita yang sudah masuk sebagai anggota negara ASEAN. Yang pertama, ini adalah negara Brunei Darussalam. Kita klik. Oke. Bagaimana kehidupan sosial budaya di Brunei Darussalam? Jadi budaya Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kemudian mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Sama seperti kita ya, kaum muslim. Jadi yang kalau belum mahramnya tidak saling berjabat tangan. Kemudian yang kedua, mereka itu melepaskan sepatu. Melepaskan sepatu sebelum memasuki rumah orang lain. Kebiasaan umum orang Brunei. Ini adalah kehidupan sosial budaya di antaranya di Brunei Darussalam. Berikutnya adalah negara Malaysia. Ya. Bagaimana kehidupan sosial budaya di sana? Jadi Malaysia itu memiliki kota yang bernama George Town. Kota ini terdaftar dalam UNESCO World Heritage. UNESCO ini adalah organisasi PBB yang menangani bagian kebudayaan dan pendidikan. Jadi banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa yang ada di kota ini, di kota George Town di Malaysia. Kemudian berikutnya yang bisa kita lihat adalah, di Malaysia ini ada 3 kaum utama, yaitu kaum Melayu, Cina, dan India. Kalau kalian lihat di Upin Ipin tuh ya,
Ada berbagai macam etnis, ada yang orang Melayu asli, ada yang keturunan Cina, kemudian ada yang keturunan India. Tuh. Kemudian musik tradisionalnya banyak juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, kalau makanan khasnya di sana adalah nasi lemak. Pernah dengar ya? Iya, di Angkal Mutu itu jualan nasi lemak. Berikutnya kita ke Filipina. Kita lihat di sana bagaimana kehidupan sosial budayanya. Di Filipina itu budayanya merupakan hasil perpaduan budaya barat dan timur. Selain itu juga dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Jadi tidak heran kalau di sana banyak orang-orang keturunan Eropa. Bahkan timnas sepak bolanya sekarang itu banyak yang merupakan pemain naturalisasi dari berbagai negara. Kemudian yang kedua, bagaimana bahasa mereka. Jadi mereka berbicara dengan beberapa dialek atau logat. Ini diantaranya ada Tagalog, kemudian Cebuano, Ilocano, Iliganyon, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Ini dialek utama yang dipakai oleh masyarakatnya. Nah, kemudian di Filipina mereka punya tarian khas namanya Tinikling. Nah, tarian ini punya cerita. Jadi tarian Tinikling ini menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Itu cerita tarian tinikling yang menjadi tarian khas oleh masyarakat Filipina. Selanjutnya kita ke Kamboja. Negara Kamboja. Negara Kamboja ini di sana banyak candi yang terbuat dari batu. Kemudian pada candi mereka itu ada ukiran-ukiran dewa-dewa yang mereka percaya. Jadi kebanyakan mereka di negara Kamboja itu menganut agama Hindu dan Buddha. Lalu di sana ada juga tarian khas namanya tari Apsara yang sudah lahir sejak 2000 tahun yang lalu, dan relief tariannya juga banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Lalu berikutnya di sana ada orang atau suku asli Kamboja namanya orang Khmer. Di sana mereka menggunakan pakaian adat mereka berupa syal kotak-kotak yang biasa disebut kerama. Sementara itu, pria dan wanitanya menggunakan bandul Buddha pada bagian kalungnya. Nah, itu di Kamboja. Berikutnya kita ke Myanmar. Nah, ini adalah negara Myanmar. Dulu namanya Burma, negaranya sebelum berganti nama menjadi Myanmar, dulu sempat bernama Burma. Kita lihat kehidupan sosial budaya di sini. Negara Myanmar ini juga memiliki sebutan sebagai negara 1000 pagoda. Kenapa? Karena di sana itu sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Jadi saking banyaknya ya, makanya disebut negara 1000 pagoda. Sementara mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Tibet itu daerah sebelah utaranya Cina. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Kemudian seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah salah satu pakaian khas Myanmar nih, namanya longyi. Longyi ini mirip sarung kalau di Indonesia ya, mirip sarung. Jadi berupa kain yang membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut sampai betis. Longyi yang berbahan
kain katun ini dikenakan oleh pria dewasa, anak-anak, dan juga wanita. Ini longli ya, seperti yang dipakai oleh dua anak ini. Kemudian kita lanjutkan ke negara Vietnam. Oke, di Vietnam, bagaimana keadaan sosial budaya di sana? Nah, di gambar ini ada beberapa anak yang sedang bermain, salah satunya di tengah, dia ditutup matanya, kemudian teman-teman yang lain bergandengan tangan mengelilinginya. Ini namanya apa ya? Nah, ini namanya permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Ini adalah permainan tradisional anak-anak di Vietnam. Jadi anak yang berada di tengah lingkaran itu matanya ditutup kain, kemudian dia bertugas menangkap salah satu temannya dan menebak siapa namanya. Lalu kehidupan sosial budaya yang lain di Vietnam, mereka memiliki baju khas, pakaian khas adatnya namanya Áo Dai. Áo Dai, kemudian mereka di sana pun juga banyak ditemukan topi caping. Lalu orang-orang Vietnam itu senang sekali duduk di dingklek, ya sama ya di sini ya istilahnya di dingklek. Dingklek itu yaitu kursi yang sangat pendek. Baik itu mereka sedang ngobrol ataupun sedang makan, itu mereka senangnya itu duduk di situ. Lalu mayoritas orang Vietnam itu memiliki nama keluarga Nguyen. Ya, kalau kalian pernah mendengar, orang-orang Vietnam kebanyakan nama depannya memakai Nguyen. Kenapa? Karena dinasti Nguyen ini berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan juga merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Oke. Dari Vietnam kita ke Laos. Bagaimana kehidupan sosial budaya di sana? Nah, kita lihat di gambar ini ya. Di gambar ini adalah upacara Saibat namanya. Upacara Saibat ini adalah di mana para biksu, jadi di sana tuh ada biksu yang membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kemudian selain itu, di sana juga ada olahraga tradisional namanya katau. Katau ini seperti olahraga voli, tapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Terbuat dari anyaman bambu, berarti seperti juga sepak takraw ya mungkin, tapi bolanya lebih besar. Selain itu, di sana ada tahun baru Laos yang disebut dengan Bun Pi Mai. Bun Pi Mai. Ketika tahun baru ini, semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Ini kebiasaan mereka ketika tahun barunya datang. Berikutnya, makanan utama orang-orang Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Miao, yang artinya anak turun nasi ketan. Itu istilahnya mereka. Selanjutnya kita ke Singapura. Oke, ini adalah salah satu patung yang menjadi simbol negara Singapura, namanya Merlion. Merlion ini adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitosnya, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura juga berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa.
Bagi keturunan Cina Melayu, mereka memiliki sebutan kaum Bebe. Kemudian Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan bahasa Tamil. Sementara itu, masyarakat mereka memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Ternyata alasannya adalah karena harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya sangat mahal di sana, di Singapura. Sementara itu, makanan yang banyak atau sangat digemari oleh masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Oke, itu adalah negara Singapura. Kemudian yang terakhir kita akan bahas adalah Thailand. Negara Thailand, bagaimana keadaan sosial budaya di sana? Nah, ini adalah salah satu kuil ya yang ada di sana. Kuil emas ini di sekelilingnya ditutupi oleh emas. Di Thailand itu, di negara Thailand itu adalah salah satu atau satu-satunya negara yang belum pernah dijajah oleh bangsa Eropa. ASEAN. Kemudian di Thailand, orang-orangnya menganggap bahwa kepala itu adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Dan sebaliknya, kaki ini dianggap bagian yang paling hina menurut mereka karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Jadi tidak diperbolehkan untuk menendang patung-patung di sana dengan kaki. Selanjutnya, Thailand itu dalam bahasa Thai artinya Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan kemudian berganti lagi jadi Thailand. Di Thailand itu teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea, sini Thai Tea ya, dan disajikan dingin dengan es. Oke, selesai. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah menentukan ide pokok dan informasi penting. Dan yang ketiga adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, nanti silakan bisa dipelajari lagi, boleh dibuka lagi video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.